Halo, ketemu lagi di podcast gue. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Yuk kita langsung dengerin. Bersamaan dengan kembalinya Steve Jobs kerja di Atari, sohib karibnya Steve Wozniak yang pada saat bersamaan lagi kerja di Hewlett Packard. Masih ingat kan ya Steve Wozniak? Nah, itu dia lagi frustasi dengan kerjaannya. Nggak cuman itu, Steve Wozniak juga pada saat itu dia punya ide untuk ngebangun sesuatu yang dia istilahkan itu namanya home computer. Nah, tapi ternyata respon orang-orang di sekelilingnya nggak cukup menyenangkan. Gitu. Mereka tuh responnya ya gimana ya? Apaan sih? Itu mah bukan komputer, cuman mainan doang. Bos, macem-macem aja lu. Itu barang begituan kan cocoknya cuman buat hobi doang. Buat apa sih dikerjain? Nah, ya dengar respon seperti itu, Woz tentunya gamang ya. Dan seperti layaknya pria muda pada umumnya, si Woz pun curhatlah sama sohibnya. Tidak lain tidak bukan adalah Steve Jobs ya. Di luar dugaan, tidak seperti lingkungan sekitar yang lainnya, si Steve justru sangat menyukai ide Woz. Dan dia menganggap ide si Steve Wozniak itu brilian banget. Dan nggak butuh waktu lama, langsung disambut sama Steve. Let's start a business. Nah, dia nyambut tuh dengan antusias seperti biasanya ya. Nah, ya intinya Woz seneng ketika dia curhat ke sohibnya, dapat respon yang positif. Nah, ngomongin soal komputer, kita loncat dulu lah ya. Kita bahas beberapa fakta menarik tentang komputer. Buat gue sih menarik. Semoga buat lo semua menarik juga. Ya, cikal bakal komputer modern itu pertama kali munculnya tahun 1801. Nah, dulu itu namanya Jacquard Loom atau Jacquard Machine lah. Itu dulu merupakan alat untuk simplifikasi proses pembuatan pola di manufaktur tekstil. Berikutnya muncul satu alat namanya Hollerith, sebuah sistem tabulasi elektrik yang digunakan untuk sensus penduduk Amerika. Ya, digunakannya itu tahun 1890. Masih 1800-an tuh. Lu lagi ngapain lu tahun 1800-an? Ya, setelah itu tahun 1935 muncul satu alat namanya Enigma. Nah, Enigma ini dulu dipakai sama tentara Jerman untuk mengenkripsi pesan. Bikin kode-kodean gitulah. Bukan bahasa kode baju merah jangan sampai lepas ya, beda. Nah, setelah itu tahun 1940-an ada namanya ENIAC. Ya, sebuah komputer yang fungsinya untuk mengukur trajektori peluru. Tahun 62 lahirlah sesuatu yang lebih canggih namanya Minuteman Guidance Computer. Itu komputer untuk memandu, ini agak serem nih, komputer untuk memandu rudal balistik antar benua. Rudal balistik antar benua. Nah, setelah itu mulai agak canggih. Tahun 71 mikroprosesor ditemukan. Dan ya kurang lebih deket-deket itu situ juga lah, deket-deket tahun 71 tuh. Sebuah pesan pertama kali berhasil dikirim menggunakan electronic mail, menggunakan email. Tahun 71 coy. Ya. Tahun 75 muncul namanya data center. Sebuah komputer yang zaman dulu kalau nggak salah dipakainya itu cuma nama perusahaan besar sama universitas, dan itu fungsinya sebagai ya seperti namanya data center ya, mengumpulkan data, dan itu segede-gede gaban, gede banget ya. Nah, semenjak munculnya data center, seiring berjalannya waktu,
komputer terus berevolusi dan apa ya, selain semakin canggih, bentuknya semakin ringkas dan semakin tidak hanya fungsional tapi juga indah dipandang. Nah, itu tuh sekilas fakta tentang komputer. Nah, sekarang kita balik tadi ke hasil curhatnya Steve Wozniak sama Steve Jobs. Perkembangan komputer secara nggak langsung tentunya berdampak ya ke industri teknologi. Dan semenjak adanya data center dan komputer berangsur-angsur semakin canggih, maka seiring dengan itu pula lahirlah produsen-produsen suku cadang mikrokomputer. Ya, tapi ya saat itu suku cadang komputer nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang sih enak, serba praktis, serba plug and play, ya. Nah, kalau zaman dulu, wah, lu punya part komputer itu lu identiknya tuh sama ilmuwan, lu akan dipandang orang paling pintar sedunia, ya. Nggak kayak sekarang gitu. Sekarang mau upgrade hard disk, upgrade RAM, orang yang belum pernah melakukan aja, asal punya kuota, punya internet, bisa lihat YouTube, itu bisa ngelakuin sendiri. Zaman dulu tuh belum seperti itu, ya. Zaman dulu tuh butuh kecerdasan di atas rata-rata. Katanya sih gitu ya, butuh kecerdasan di atas rata-rata tuh bisa ngerakit sebuah komputer. Ya gimana? Mau ngerakit rumitnya ampun-ampunan, udah susah payah dirakit, mahalnya nggak ketulungan, tapi ya fungsinya ya sangat basic banget gitu. Udah gitu, setelah berhasil dirakit, mau dipakai pun juga nggak semudah itu, Ferguson, ya. Butuh latihan dulu, butuh belajar dulu. Pokoknya ribet dah. Dan yang nggak tahu nih buat yang lain, buat gue sih lumayan penting ya. Salah satu yang menurut gue juga itu ya, komputer zaman dulu nggak indah dipandang lah sama mata Barbie. Nah, tahun 75 sih gue belum lahir ya. Gue lahirnya ya 15-20 tahun setelah tahun 75. Tapi kebetulan di masa-masa dimana gue masuk SMP, masuk SMA, gue sempet tuh pakai personal komputer yang buatan tahun 82, 83, 88, dan itu gede lah pokoknya. gede lah. Kalau buat buat anak kos punya PC tahun 82, 83, 86, 88, 90-an awal, sedih lah kalau punya personal komputer. Bisa-bisa 2/3 kamar kosnya itu udah isinya CPU doang, coy. Gitu. Ya. Nah, si Steve sama Woz ini sangat mengikuti, ya namanya mereka demen teknologi. Mereka ngikutin banget lah perkembangan ini. Dan nggak cuman itu, mereka juga sangat berempati sama apa-apa yang dirasain oleh para pengguna teknologi ini, sama orang-orang yang ingin ingin menyambut kemajuan teknologi gitu. Berempati banget lah dia berdua tuh. Nah, semakin hari berjalan, dari hasil curhatan itu mereka makin yakin lah, visi mereka makin kuat gitu. Mereka yakin kita bisa nih bikin komputer sendiri, dan tentunya apa yang akan kita bikin ini akan lebih bagus dari komputer-komputer yang sudah ada gitu. Dan makin hari itu keyakinan makin kuat gitu. Dengan semakin kuatnya keyakinan mereka, akhirnya Steve sama Woz itu mutusin, oke, bro, gimana kalau kita patungan, ya? Kita patungan, duitnya kita pakai buat beli part yang kita butuhin buat ngerakit komputer idaman ini. Nah, jadilah tuh akhirnya tuh si Steve jualan, emangnya combro. Akhirnya Steve ngejual mobilnya, ya. Dia punya VW Kombi tuh, dijual lah, dapat berapa tuh? $750 apa $1.000? Lupa gua. Gitu nggak kebagian dijajanin sama dia soalnya, jadi gue lupa dia dapat berapa ya. Sementara dia jual mobil, si Woz itu ngejual kalkulatornya ke HP, laku $500 kalau nggak salah ya. Dan dalam proses mereka membangun home computer ya,
home computer. Nah, yang tadi tuh yang diistilahkan sama Woz. Dalam proses ngebangun home computer idaman mereka, Steve sama Woz fokus supaya komputer mereka itu nantinya bakal mudah digunakan, didesain dengan apik ya, secara visual itu enak dipandang, dan pastinya mereka pengen bikin komputer yang murah, yang terjangkau. Halah, murah terjangkau. Apple coy, Apple. Aduh, ini fanboy langsung mengernyitkan dahi nih denger pengen bikin yang murah. Ya intinya mereka ingin bikin komputer yang terjangkau. Dan ya, komputernya itu mereka pengennya simple dan modern lah gitu. Nah, akhirnya mereka berproses. Nah, sambil proses mewujudkan cita-cita, sambil proses mereka ngerakit komputernya berjalan, mereka pun ya nyambi, bukan nyambi ojek online, bukan. Dulu belum ada ya. Kalau ada pasti ngehits banget tuh. Nah, sambil mereka ngerakit komputernya, mereka pun sambil memikirkan kira-kira nih nanti komputer kita bakal dikasih nama apa ya? Gitu. Harus nama yang keren, yang ciamik kan? Nah, berbagai nama pun ya dibahas lah. Apa teknologi something, Anu Incorporated. Pokoknya semua nama yang keren-keren, yang ciamik-ciamik itu muncul. Tapi kok kata Steve, rada bosen ya. Semua perusahaan teknologi kayaknya namanya mirip-mirip gitu deh bro. Gitu. Nah, sampai akhirnya si Steve teringat. Waktu dulu ada di episode berapa tuh? Episode 2 kalau nggak salah ya. Dia sempat kerja di Oregon. Dia sempat bantuin perkebunan apel. Gitu. Nah, teringat dengan masa lalunya. Aduh, kok masa lalu sih? Kayak udah sepuh aja. Nah, teringat dengan pengalamannya itu, akhirnya Steve Jobs ngusulin. Gimana kalau namanya Apple Computer aja? Seger dan unik tuh. Wah. Dari situ si Woz langsung bilang, ya, waktunya habis. Ya, besok ya kita lanjutin lagi ceritanya di episode depan. Coming soon lah, nggak lama-lama, bentar lagi ya. Makasih buat yang udah dengerin. Terima kasih. Kok diulang? Makasih yang udah buat dengerin. Assalamualaikum.